semuanya dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Aurora Grace Valencia Pohan Simanjuntak dengan NIM 221011060072 dengan Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan dalam video saat ini saya akan membahas soal-soal dari materi Bahasa yang Lugas dalam Genre Makro dari dosen pengampu Enci Vince Watak, SPD MPD. Nah, bahasa lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak mengandung atau menimbulkan makna yang ganda. Kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karangan ilmiah yaitu kaidah penyusun paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Ejaan-ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini. Namun sebelumnya di Indonesia, ejaan telah beberapa kali disempurnakan. Pertama yaitu ejaan Van Ophusen yang dipakai sejak tahun 1901. Kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Lalu ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia saat ini yang dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Nah, kita langsung ke ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, perbedaan bentuk ke dan di yang ditulis serangkai dengan yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, kata depan ke dan di sebagai awalan dan kata depan ditulis berbeda. Sebagai awalan, di dan ke ditulis serangkai. Kata yang diberi awalan di menunjukkan kata kerja seperti dijual, dijangkul, sedangkan yang diberi awalan ke menunjuk pada kata benda seperti kekasih atau kelima dan lain sebagai hal. Kata depan ke dan di diikuti oleh kata benda yang menunjukkan tempat atau arah. Lalu, ada dua golongan dalam unsur pinjaman dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Indonesia, pertama adalah unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti hand, bag, corner, aluminium foil, knockdown, dan lain sebagainya hal. Nah, unsur-unsur tersebut sering dipakai dalam konteks berbahasa Indonesia dengan pelafalan yang masih mengikuti cara asing. Karena bahasa yang tadi saya sebut itu sebagian besar adalah bahasa Inggris. Nah, unsur asing tersebut bila dituliskan dalam wacana berbahasa Indonesia menggunakan huruf miring atau garis bawah. Lalu golongan yang kedua yaitu unsur pinjaman yang penulisan dan pengucapannya telah sesuai atau disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur pinjaman yang mengalami adaptasi perubahannya dilakukan seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Seperti manajemen menjadi manajemen. Di bahasa Inggris tulisannya manajemen, lalu di Indonesia kan menjadi manajemen. Juga sama juga dengan sistem. Yang dalam bahasa asingnya tulisannya SYSTEM, system. Di bahasa Indonesia kan menjadi sistem, SISTEM. Nah, lanjut dengan penggunaan tanda titik dan tanda koma. Secara umum, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Sedangkan tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kita berikan contoh seperti kalimat ini. Ibuku akan tiba di rumah beberapa saat. Oleh karena itu, aku harus merapikan kamarku. Tanda titik berada setelah beberapa saat untuk mengakhiri kalimat atau pernyataan itu. Ibuku akan tiba di rumah beberapa saat. Tanda titik. Lalu kita lanjut ke kalimat berikutnya. Oleh karena itu, aku harus merapikan kamarku. Tanda titik. Nah, untuk tanda komanya berada di antara itu dan aku, di mana tanda koma itu dipakai sebagai unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Oleh karena itu, tanda koma, aku harus merapikan kamarku. Nah, kita lanjut ke perbedaan tanda titik koma dengan tanda titik dua. Perbedaan dari kedua itu.
Untuk tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Seperti hari makan siang, dagangannya belum juga terjual. Tanda titik koma berada di antara siang dan dagangannya. Hari makan siang, tanda titik koma, dagangannya belum juga terjual. Sedangkan untuk tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap diikuti perincian. Misalnya, kami memerlukan alat tulis, pensil, penggaris, penghapus, dan kertas. Tanda titik dua berada di antara tulis dengan pensil. Kami memerlukan alat tulis, titik dua, pensil, penggaris, penghapus, dan kertas. Seperti memberikan simbol untuk kalimat berikutnya, merinci barang-barang yang kita lihat yaitu pensil, penggaris, penghapus, dan kertas. Namun untuk tanda titik dua ini tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap saja yang mengakhiri pernyataan. Kita lanjut ke perbedaan tanda pisah dan tanda hubung. Nah, perbedaannya untuk tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Seperti contoh, di samping program lama ada juga program yang baru. Nah, karena tidak mencukupi satu baris sehingga dijadikan dua baris. Dan untuk kata program, karena terpisah oleh baris, jadi disambungkan dengan tanda hubung. Menjadi di samping program lama ada juga tanda hubung ram yang baru. Nah, tanda hubung juga menyambung unsur-unsur kata ulang seperti buku-buku, berlari-lari, dan lain sebagai hal. Sedangkan untuk tanda pisah, membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, hasil pertandingan itu, tanda pisah, sungguh di luar dugaan. Tanpa tanda pisah, ternyata imbang. Kemudian, yang membuat suatu kalimat menjadi kalimat yang efektif, kalimat seperti yang kita ketahui bahwa kalimat yang efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, akan dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Itulah yang disebut kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Nah, untuk mencapai keefektifan itu, hal yang harus memenuhi syarat yaitu kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Lalu yang terakhir yaitu syarat-syarat pembentukan paragraf. Nah, paragraf yang efektif itu harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya kesatuan dan adanya kepaduan. Untuk kesatuan paragraf, sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok atau satu topik atau masalah. Jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam paragraf itu terdapat lebih dari satu ide. Sedangkan kepaduan paragraf seperti halnya persyaratan kalimat efektif. Dalam paragraf juga dikenal istilah kepaduan atau koherensi paragraf akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis. Itulah video dari saya mengenai materi bahasa yang lugas dalam genre makro. Terima kasih dan salam literasi.